Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 MSDM. Pada video kali ini akan menjelaskan materi tentang desain dan analisis pekerjaan. Sebelum ke materi, kita perkenalan dahulu. Perkenalkan, saya Afatul Fidah, NIM 190321100107, dan selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Asnala Hagu, NIM 190321100118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikram Rodik. Halo, perkenalkan, nama saya Zahid Nur Karim, nomor induk mahasiswa 1903211003x90. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang definisi jabatan. Menurut pendapat Sher Damayanti, analisis jabatan adalah cara sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan dan kebutuhan tenaga manusia, serta konteks di mana pekerjaan dilaksanakan. Menurut pendapat Wirawan, analisis jabatan adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang berhubungan dengan jabatan secara sistematis dan teratur. Menurut pendapat Dessler, analisis jabatan adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas dari posisi dalam perusahaan dan karakteristik orang yang harus dikerjakan untuknya. Definisi jabatan berdasarkan beberapa definisi tersebut dari pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa definisi jabatan merupakan prosedur yang sistematis dengan cara mengumpulkan informasi dan menganalisis untuk menentukan tugas-tugas dari suatu bidang pekerjaan dan akan membantu manajer dalam pengambilan keputusan terkait dengan kesesuaian. Elemen-elemen desain jabatan terbagi atas beberapa. Yang pertama itu elemen-elemen organisasional. Elemen-elemen organisasional adalah elemen yang harus diperhatikan suatu organisasi dalam pembentukan atau desain pekerjaan. Yang kedua, elemen-elemen lingkungan. Menurut Handoko, menjelaskan bahwa elemen lingkungan merupakan aspek kedua dalam aspek pekerjaan. Yang ketiga, elemen-elemen keperilakuan. Menurut Handoko, elemen perilaku perlu mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu otonomi, variasi, identitas tugas, dan umpan balik. Nah, di sini saya akan membahas teknik rancangan ulang desain jabatan dan pengertian serta langkah analisis jabatan. Nah, yang pertama itu teknik rancangan ulang desain jabatan. Tekniknya ada 4. Yang pertama yaitu simplikasi pekerjaan. Simplikasi pekerjaan merupakan suatu teknik desain pekerjaan yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Nah, risiko pekerjaan ini adalah bahwa pekerjaan bisa menjadi terspesialisasi sehingga menimbulkan kebosanan yang tinggi. Nah, yang kedua, rotasi pekerjaan. Teknik desain pekerjaan dengan memungkinkan adanya rotasi pekerjaan akan membuat seseorang pegawai secara sistematis berpindah dari satu posisi ke posisi atau pekerjaan yang lainnya di dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu pemekaran pekerjaan. Pemekaran pekerjaan merupakan suatu teknik desain pekerjaan dengan mengadakan perluasan kerja. Nah, di sini ada pemekaran pekerjaan bersifat horizontal, yang artinya pemekaran pekerjaan ditunjukkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sederajat yang masih mempunyai kesamaan fungsi serta tanggung jawab. Nah, yang keempat yaitu pemerkayaan pekerjaan. Pemerkayaan pekerjaan merupakan suatu penambahan tugas dan tanggung jawab dari para pegawai. Nah, di pemerkayaan pekerjaan ini memiliki pemerkayaan yang bersifat vertikal, yang artinya pemerkayaan pekerjaan ditunjukkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang berada di atasnya yang masih mempunyai fungsi yang bersifat. Selanjutnya yaitu pengertian dan langkah analisa jabatan. Analisa jabatan merupakan suatu cara, prosedur, dan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan berupa deskripsi pekerjaan, indikator pekerjaan, pendidikan dan kompetensi yang diperlukan,
prosedur operasi melaksanakan pekerjaan, serta hasil pekerjaan dan kompensasi penilaian pekerjaan. Selain itu, analis jabatan juga merupakan suatu proses penyelidikan secara mendalam tentang tugas, kewajiban, dan tanggung jawab suatu pekerjaan, serta penyajian informasi jabatan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisa jabatan. Yang pertama yaitu menentukan penggunaan hasil informasi analis jabatan, yang merupakan penganalisis harus mengetahui secara jelas apa saja kegunaan hasil informasi analis jabatan tersebut. Nah, yang kedua yaitu mengumpulkan informasi tentang latar belakang, di mana menganalisis harus mengumpulkan, mengkualifikasi data, serta meninjau informasi latar belakang. Yang ketiga yaitu menyeleksi muwakal jabatan yang akan dianalisis, yang artinya penganalisis harus memilih beberapa muwakal jabatan yang harus dianalisisnya. Yang keempat yaitu mengumpulkan informasi analisis jabatan, yang mana menganalisis kemudian mengadakan analisa jabatan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, serta kondisi kerjaan dan syarat-syarat personel yang akan melaksanakan pekerjaan. Yang kelima yaitu meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang mana analis jabatan ini menyediakan informasi tentang hakikat dan fungsi pekerjaan. Yang keenam yaitu menyusun deskripsi pekerjaan, yang mana menganalisis pekerjaan, kemudian menyusun deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, serta evaluasi pekerjaan. Nah, yang terakhir yaitu meramalkan perkembangan perusahaan, yang artinya menganalisis harus juga memperhitungkan atau meramalkan perkembangan deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, serta evaluasi pekerjaan, yang mana apakah di kemudian hari diperlukan pengayaan pekerjaan dalam perusahaan. Nah, sekian pembahasan dari beberapa teknik dan pengertian serta langkah analis jabatan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang job description dan job specification. Yang pertama adalah job description. Job description atau deskripsi pekerjaan adalah catatan tertulis tentang tugas-tugas serta tanggung jawab atau kualifikasi yang disyaratkan untuk suatu jabatan atas dasar informasi yang diperoleh dari analisis jabatan. Job description itu menjabarkan tentang kemampuan atau kriteria atau spesifikasi yang diperlukan pada posisi jabatan tertentu. Juga mencantumkan penanggung jawab ataupun bawahan pada posisi jabatan tersebut. Fungsi utama uraian jabatan adalah untuk mengidentifikasi jabatan, memberikan batasan-batasan yang jelas, serta menguraikan cakupan dan isi jabatan tersebut. Manfaat job description. Yang pertama, memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas dalam organisasi. Yang kedua, membantu karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, memberikan informasi tentang pengetahuan, pelatihan, dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakan tiap pekerjaan secara lengkap dan objektif. Yang keempat, membantu manajemen menganalisis serta menyempurnakan struktur organisasi perusahaan. Dan yang terakhir, dapat dijadikan pedoman dalam evaluasi jabatan dan penyusunan struktur gaji. Unsur-unsur yang terdapat dalam job description, yang pertama ada identitas jabatan atau job identity. Dalam identitas jabatan disebutkan nama jabatan yang kemudian akan dijelaskan dengan atau dijabarkan dalam kolom atau paragraf selanjutnya. Yang kedua ada ringkasan jabatan atau job summary. Dalam ringkasan jabatan akan dijelaskan mengenai siapa saja yang akan dilakukan karyawan yang mengenai siapa saja yang dilakukan karyawan yang memegang jabatan tersebut secara menyeluruh. Terus yang ketiga ada uraian tugas dan tanggung jawab. Dalam poin ini diuraikan dan dituliskan secara
paragraf maupun poin-poin, tugas apa saja yang harus dilakukan, dan tanggung jawab umum apa saja yang akan dipikul karyawan pada jabatan tersebut. Yang keempat ada tanggung jawab keatasan. Tanggung jawab keatasan ini berisi tanggung jawab apa saja yang akan dipikul karyawan terhadap atasan secara spesifik. Dan yang terakhir ada spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan ini merupakan syarat-syarat dari karyawan yang akan menempati jabatan tersebut, sehingga karyawan yang menempati jabatan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah job specification. Job specification adalah penjelasan tentang kualifikasi minimal yang harus dimiliki di dalam sebuah pekerjaan, sesuai apa yang digambarkan dalam job description. Jadi job specification itu berisi persyaratan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Job specification adalah spesifikasi jabatan yang merupakan suatu uraian tertulis tentang latar belakang pendidikan, keterampilan, pengalaman, kemampuan, dan kompetensi atau hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan yang harus dimiliki untuk mengisi jabatan tertentu sehingga bisa berfungsi dengan efektif. Job specification penting dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Job specification juga jelas akan membantu HRD dalam menyeleksi kandidat yang tepat, mencocokkan seseorang dengan posisi atau jabatan tertentu, dan mengidentifikasi pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan. Tujuan job specification. Yang pertama ada berdasarkan informasi deskripsi jabatan. Spesifikasi jabatan membantu pelamar menganalisis apakah dirinya memenuhi syarat untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Yang kedua ada spesifikasi jabatan membantu tim rekrut untuk memahami apakah pelamar telah memenuhi syarat yang dibutuhkan perusahaan. Lalu yang ketiga ada spesifikasi jabatan memberikan informasi rinci tentang tanggung jawab, keterampilan teknis, dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Dan yang terakhir atau kelima adalah spesifikasi jabatan membantu memilih kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan kosong yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada kegunaan analisa jabatan atau job analysis. Yang pertama, kegunaan dari job analysis adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan. Yang kedua ada sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja seseorang. Yang ketiga ada sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen, seleksi, atau penempatan pegawai baru. Yang keempat ada sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan pelatihan. Yang kelima sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi. Yang keenam untuk merencanakan perubahan-perubahan dalam organisasi dan penyederhanaan kerja. Yang ketujuh yang terakhir sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan dan keselamatan kerja. Pada kali ini studi kasus yang saya ambil yaitu dengan jurnal yang berjudul Pengaruh Analisis Jabatan dan Desain Pekerjaan terhadap Perencanaan SDM pada PT Ultra Jaya and Training Company. PT Ultra Jaya Milk Industry and Training Company (TBK) perusahaan multinasional yang bergerak di bidang memproduksi minuman. Dalam permasalahan yang menyangkut analisis jabatan dan desain pekerjaan pada PT Ultra Jaya Milk Industry and Training Company (TBK) sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya mutasi karyawan atau mutasi jabatan dan pemindahan karyawan di divisi satu ke divisi lainnya. Hal ini memberikan efek yang kurang baik terhadap perencanaan karyawan yang sudah disusun dari awal karyawan tersebut melalui manajemen training. Yang kedua yaitu menempatkan jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian yang dapat digunakan untuk menunjang pekerjaannya, seperti dalam rekrutmen dan training suatu divisi menambah atau mengurangi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dalam sebuah pekerjaan. Yang ketiga yaitu menyusun desain pekerjaan tidak melibatkan semua karyawan sehingga pekerjaan tidak berjalan efektif, dan perubahan desain pekerjaan hanya berkisar 1 tahun sekali membuat jenuh karyawan yang menjalankan sistem tersebut. Faktor inilah yang membuat banyaknya karyawan mengalami mutasi atau dipindah ke bagian lain yang membuat pekerjaan
karyawan kembali terganggu. Akibat dari permasalahan analisis jabatan dan desain pekerjaan, terdapat perencanaan sumber daya manusia yang ada tidak berjalan lancar, antara lain kurangnya ketepatan perencanaan yang ditetapkan pada PT Ultra Jaya Milk Industry and Training Company Tbk, sehingga kemampuan karyawan tidak sesuai dengan pekerjaannya. Analisis jabatan dan desain pekerjaan berpengaruh terhadap perencanaan sumber daya manusia pada PT Ultra Jaya Milk Industry and Training Company Tbk, sehingga terkait dengan permasalahan yang ada. Solusinya yaitu yang pertama, memberdayakan kemampuan pada diri setiap individu sehingga kualitas pekerjaan meningkat dan dapat optimal. Yang kedua yaitu dengan meningkatkan efektivitas sebuah pekerjaan. Yang ketiga yaitu dengan meningkatkan dalam memperkirakan permintaan sumber daya manusia. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas kerja dalam mendesain ulang pekerjaan agar tepat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas kerja dalam meramalkan perencanaan sumber daya manusia yang dibutuhkan pada setiap posisi jabatan. Yang terakhir, atau yang keenam yaitu menciptakan nilai tanggung jawab terhadap pekerjaan. Oke, baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2 MSDM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.